Halo, perkenalkan nama saya Ririn Nurprindia Manurung dengan NIM 2101611 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada presentasi kali ini saya ingin membahas materi pada pertemuan keempat pada mata kuliah sintaksis dengan tema frasa. Adapun submateri dari frasa ini yang pertama hakikat dan karakteristik frasa, yang kedua jenis dan struktur frasa, yang ketiga pengelompokan frasa berdasarkan pembentuknya. Baiklah, langsung saja yang pertama hakikat frasa. Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Tidak melampaui batas fungsi artinya frasa hanya boleh menduduki satu fungsi sintaksis, baik itu fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi pelengkap, ataupun fungsi keterangan. Yang selanjutnya, karakteristik frasa. Karakteristik yang pertama itu terdiri dari minimal dua kata atau lebih. Yang kedua, menduduki satu fungsi kalimat. Yang ketiga, bersifat non-predikatif. Dan yang terakhir, mempunyai satu makna gramatikal. Nah, yang selanjutnya tentang struktur dan jenis frasa. Sebuah frasa dibentuk oleh dua kata atau lebih dalam bentuk kategori serta susunan atau urutan. Frasa berdasarkan unsur pembentuknya terbagi dua, yaitu yang pertama frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu unsurnya. Frasa dua orang mahasiswa dalam klausa dua orang mahasiswa sedang membaca buku di perpustakaan mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik dengan unsur dua orang maupun dengan unsur mahasiswa. Yang selanjutnya, frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya. Nah, pengelompokan frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama, berdasarkan frasa endosentris, terbagi menjadi tiga frasa, yaitu yang pertama, frasa endosentris yang koordinatif. Frasa endosentris yang koordinatif adalah frasa yang terdiri atas unsur-unsur yang setara. Kesetaraannya itu dibuktikan oleh kemungkinan unsur-unsur itu dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Contohnya, mereka menangis dan meratapi nasibnya. Yang kedua, frasa endosentris yang atributif. Berbeda dengan frasa endosentris yang koordinatif, frasa endosentris atributif terdiri atas unsur-unsur yang tidak setara. Oleh karena itu, unsur-unsurnya tidak mungkin dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Frasa endosentris yang atributif adalah frasa yang terdiri atas inti verba dan pewatas yang ditempatkan di muka atau di belakang verba ini. Contohnya, kami harus memeriksa semua barang yang masuk. Dan jenis frasa yang terakhir berdasarkan frasa endosentris yaitu frasa endosentris yang apositif, memiliki sifat yang berbeda dengan frasa endosentris yang koordinatif dan atributif. Frasa endosentris yang apositif adalah frasa yang unsur-unsurnya tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau penghubung atau, dan secara semantik unsur yang satu
sama dengan unsur yang lainnya. Contohnya, Ahmad, anak Pak Sastro, sedang belajar. Yang terakhir, pengelompokan frasa berdasarkan frasa eksosentris. Terdapat 3 jenis frasa. Yang pertama, eksosentris direktif, non-direktif, dan konektif. Adapun frasa eksosentris direktif yaitu frasa yang merupakan gabungan dari kata depan dan kata benda. Contohnya yaitu ke Bandung, ke Surabaya, di pasar, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, frasa eksosentris non-direktif. Frasa ini merupakan gabungan antara nomina dan kata-kata tertentu seperti si, sang, para, yang, dan sejenisnya. Contohnya yaitu sang bangsa, para hadirin, para jemaah, dan lainnya. Dan yang terakhir, frasa eksosentris konektif. Frasa eksosentris yang ini adalah hasil gabungan dari kata kerja atau kata sifat atau kata benda dengan kata-kata seperti segera, saat, akan, hendak, dan kata lainnya. Misalnya, lekas sembuh, segera pulih, segera pindah, dan dirobohkan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.